Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Nafati Rizky dari kelas 11 JKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 6 Cisco CCNA part 1, yaitu menghubungkan antar VLAN. Di sini kita akan menghubungkan inter VLAN. Untuk topologinya menggunakan topologi yang kemarin. Nah, di sini kita bisa tambahkan router pada ruangan kedua dan kita tambahkan node. Selanjutnya kita bisa masuk ke router, pilih CLI. Di sini kita pilih no. Lalu kita bisa masuk ke enable, conft, lalu kita bisa masuk ke interface FA0/0 sesuai jalurnya ya teman-teman, yang mengarah ke switch. Lalu kita akan menambahkan IP buat VLAN 1. Untuk IP-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu tambahkan subnet mask-nya seperti ini. Lalu kita ketikkan no shutdown. Lalu kita bisa cek dengan do show IP interface brief. Seperti ini. Nah, di sini dia sudah ada IP-nya ya teman-teman. Nah, lalu kita akan membuat VLAN 10. Kita bisa masuk ke interface FA0/0 titik 10. Nah, di sini saya menamainya itu 10 saja ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa ketikkan encapsulation .1q 10 seperti ini. Nah, lalu kita bisa masukkan IP-nya 168.10.1.255.0 seperti ini. Lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, lalu kita bisa cek dengan do show IP interface brief ya teman-teman. Nah, di sini untuk VLAN 10 sudah ada. Selanjutnya kita bisa keluar. Nah, lalu kita bisa buat yang VLAN 20. Kita masuk ke interface FA0/0.20. Di sini saya menamainya itu 20. Lalu kita bisa ke encapsulation .1q. Ini ganti menjadi 20. Lalu kita bisa masukkan IP address. Nah, di sini 20.1 kita ubah. Kita enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan no sh atau no shutdown. Selanjutnya kita bisa keluar. Nah, jadi selanjutnya kita akan konfigurasi gateway pada PC. Di sini kita bisa masuk PC 1. Di sini kita bisa masuk ke PC 1. IP configuration. Nah, untuk gateway-nya yaitu 192.168.1.10.1 karena dia berada di VLAN 10 ya teman-teman. Selanjutnya kita ubah juga di PC 4. Di sini kita masukkan 192.168.20.1 ya teman-teman. Yang ini yang pada PC 2 menggunakan 10. Yang PC 5 menggunakan 20. Yang PC 3 menggunakan 10. Dan di PC 6 dia menggunakan 20. Jadi PC 1 sampai 3 menggunakan 10, PC 4 sampai 6 menggunakan 20 ya teman-teman.
Nah, lalu kita akan konfigurasi terang pada switch yang mengarah ke routernya. Kita bisa buka switchnya. Di sini kita bisa masuk ke enable, conft, lalu kita bisa masuk ke interface FA0 slice. Untuk jalurnya dia menggunakan FA10 ya teman-teman, FA0/10. FA0/10. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan kirim paket antar VLAN nih, VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini pada VLAN 10 menggunakan PC 1 dan VLAN 20 menggunakan PC 4. Nah, kalau tulisannya valid, kita bisa menggunakan ping terlebih dahulu ya teman-teman. Pada PC 1 kita bisa masuk command prompt. Nah, lalu kita bisa ping IP-nya PC 4 yang di VLAN 20. Nah, ini dia sudah TTL. Lalu kita bisa coba kirim surat lagi. Nah, maka dia akan successful ya teman-teman. Nah, lalu kita akan konfigurasi DHCP pada router. DHCP digunakan agar PC itu mendapatkan IP secara otomatis. Kita bisa buka routernya. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 10. Kita akan menggunakan VLAN 10 terlebih dahulu. Oh, saya ada yang tipe DHCP. Nah, seperti ini. Kalau kita masukkan networknya 192.168.10.0 subnet masknya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau kita masukkan default routernya, default strip router ya teman-teman, 192.168.10.1. Lalu kita masukkan DNS strip server menggunakan IP Google yaitu 88 seperti ini. Lalu kita bisa keluar. Selanjutnya kita akan membuat DHCP pada VLAN 20. Kita ketikkan sama IP DHCP full. Di sini saya ubah menjadi VLAN 20. Lalu kita bisa masukkan networknya. Untuk network di sini kita ubah menjadi 20.1 ya teman-teman. 20.0 seperti ini. Lalu kita bisa masukkan default routernya. Nah, di sini kita baru ubah yang 20.1. Masukkan DNS servernya. Kita bisa keluar lagi. Lalu kita buat yang VLAN 1. Di sini kita ubah menjadi VLAN 1. Lalu kita masukkan networknya. Di sini kita ubah menjadi 1.0. Masukkan default routernya. Nah, di sini kita ubah menjadi 1.1. Masukkan DNS servernya. Lalu kita bisa keluar lagi. Selanjutnya yaitu pengujian DHCP. Di sini kita bisa buka PC 1. Nah, di sini kita bisa buka configuration, IP configuration. Nah, lalu kita akan pilih yang ini, DHCP. Kita tunggu. Nah, di sini dia sudah mendapatkan IP DHCP, teman-teman. Yang di sini tuh tertulis DHCP request successful, yang berarti sudah berhasil. Kita juga lihat di PC yang VLAN 20, di PC 4. Di sini kita bisa masuk IP configuration, pilih DHCP. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul IP-nya dan tulisannya itu DHCP request successful, yang berarti sudah berhasil. Selanjutnya, switch layer 2 versus switch layer 3. Nah, di sini tuh ada switch layer 2. Ini tuh contohnya ini ya, teman-teman.
biasanya angkanya itu depannya 2. Sedangkan switch layer 3 tuh ini yang multi layer switch. Nah, di sini kalian bisa lihat angka di depannya itu 3, yang berarti dia di layer 3. Nah, apa sih bedanya? Kalau switch layer 2, dia itu hanya bisa menghubungkan satu network. Nah, lalu dia itu tidak bisa routing antar VLAN dan membutuhkan router untuk komunikasi beda VLAN. Nah, sedangkan jika multi layer switch atau layer 3, dia bisa melakukan routing antar VLAN dan tidak memerlukan router tambahan, juga mendukung perintah IP routing ya teman-teman. Kita lanjut ke konfigurasi multi-layer switch. Di sini kita bisa tambahkan 2 PC. Seperti ini. Bentar, ini saya pindahkan terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa hubungkan dengan kabel automatic. Seperti ini. Nah, lalu kita bisa pasang NOT untuk IP-nya. Jadi untuk PC pertama dia menggunakan 10.55, sedangkan yang PC kedua menggunakan 20.55 ya teman-teman. Nah, lalu kita akan konfigurasi IP dulu nih pada PC-PC-nya. Kita bisa masuk ke PC yang pertama, IP configuration. Di sini kita bisa masukkan PC yang kedua juga. Seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke switch yang ini, yang multi layer. Lalu kita bisa masuk ke CLI. Kita bisa masuk ke enable, conft. Nah, lalu kita bisa masuk ke VLAN 10. Di sini kita kasih namanya itu programming. Seperti ini. Kita bisa keluar. Kita masuk ke VLAN 20. Namanya itu marketing. Kita bisa keluar. Selanjutnya kita konfigurasi akses port ke PC. Di sini kita bisa masuk ke interface-nya menggunakan interface FA0/1 sesuai dengan jalur yang ini. Nah, lalu kita bisa enter. Kita ketikkan switch port mode akses. Seperti ini. Lalu kita ketikkan yang switch port akses VLAN 10. Nah, lalu kita bisa exit. Lalu kita bisa masuk ke interface FA0/3 yang mengarah ke PC ini ya teman-teman. Kita ketikkan switch port mode akses. Kita ketikkan switch port mode akses, lalu kita ketikkan switch port akses VLAN 20. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Oh, di sini saya tipe. Nah, di sini dia sudah ada VLAN 10 dan 20 dan sudah ada interface-nya teman-teman. Selanjutnya kita bisa keluar. Nah, lalu kita akan konfigurasi gateway VLAN. Kita bisa masuk ke interface VLAN 10. Nah, lalu kita bisa masukkan IP 192.168.10.1 subnet masnya.
seperti ini. Ketika no SH, kita bisa keluar, masuk ke interface VLAN 20, masukkan IP yang ini diganti menjadi 20.1, lalu no SH, lalu kita keluar. Selanjutnya kita bisa masuk ke interface VLAN 1, masukkan IP-nya. Di sini kita ubah menjadi 1.1 seperti ini. Kita ketikkan no SH, lalu kita bisa keluar. Nah, jika sudah, kita bisa cek dengan do show IP interface brief. Nah, di sini kita bisa spasi saja. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah masuk IP-nya, teman-teman. Selanjutnya kita bisa pengujian nih. Nah, kita akan melakukan pengujian di ruangan ketiga ini. Kita akan tambahkan dulu gateway di VLAN 10 dan VLAN 20. Di PC 1, kita bisa masuk IP configuration. Nah, di sini default gateway-nya kita tambahkan 10.1 ya, teman-teman, karena dia berada di VLAN 1. Nah, lalu untuk VLAN 2 saya menggunakan yang ini PC 4. IP configuration. Di sini masukkan yang 20.1. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa buka multi-layer switch. Nah, di sini kita bisa ketikkan to show IP route. Seperti ini. Oh, saya tipe lagi. Nah, di sini terdapat tulisan ICMP redirect change is empty, yang artinya switch kita itu masih di layer 2. Nah, lalu kita harus membuat switch kita itu berada di layer 3 terlebih dahulu, agar kedua PC itu bisa saling berkomunikasi. Di sini kita bisa ketikkan IP routing seperti ini. Lalu kita baru ketikkan yang to show IP route. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Setelah itu kita bisa saling ping atau kirim paket. Nah, tetapi kalian harus pastikan terlebih dahulu bahwa setiap VLAN itu sudah terisi IP gateway-nya ya, teman-teman. Di sini saya akan kirim paket dari PC 1 ke PC 4. Oh, di sini violet, kita coba ping terlebih dahulu. Kita ping IP-nya PC 4. Nah, ini dia sudah TTL. Nah, baru kita bisa kirimkan paket lagi. Nah, ini dia sudah successful ya, teman-teman, yang berarti sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan konfigurasi DHCP pada multi-layer switch. Kita bisa buka multi-layer switch-nya. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 10. Nah, lalu kita bisa masukkan network 192.168.10.0 subnet masknya seperti ini. Lalu kita masukkan default routernya, default strip router 192.168.10.1. Lalu kita bisa masukkan DNS server, DNS strip server ya, teman-teman, 888. Kita bisa keluar. Nah, lalu kita akan melakukan hal yang sama untuk VLAN 20 dan VLAN 1. Di sini VLAN 20, networknya diubah menjadi 20.0, lalu default routernya juga diubah menjadi 20.1, dan server kita keluar lagi.
Terus di sini ubah menjadi VLAN 1. Networknya juga diubah menjadi 1.0. Default rutenya diubah menjadi 1.1. Lalu DNS server. Selanjutnya kita bisa keluar. Nah, lalu kita akan uji dengan menambahkan IP PC menjadi DHCP, teman-teman. Di sini kita bisa buka PC yang ini, yang pertama. IP configuration, pilih DHCP. Nah, di sini dia sudah mendapatkan IP dan sudah successful ya, teman-teman. Lalu kita juga coba yang di PC yang kedua. Pilih DHCP. Nah, di sini dia juga sudah mendapatkan IP DHCP. Sudah successful ya, teman-teman. Selanjutnya, kita bisa membuat topologi baru nih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu buah router. Untuk routernya, kalian pilih yang paling terakhir. Nah, lalu kita tambahkan 3 switch. Untuk switchnya kita pilih yang 2 dari terakhir. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan 16 PC ya, teman-teman. 6 PC untuk switch pertama, 4 PC untuk switch kedua, dan 6 PC untuk switch ketiga. Jika sudah, kita bisa hubungkan dengan kabel automatic. Dari router ke switch yang tengah. Lalu kita arahkan ke switch kanan kirinya. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan kelompokkan PC-PC-nya nih menjadi 2 kelompok. Nah, kalau sudah, kalian bisa buat node seperti ini. Untuk VLAN 10 IP-nya ini sampai 50. Selanjutnya, kita akan konfigurasi yang pertama. Kita bisa buka routernya, buka CLI. Di sini kita pilih no. Lalu kita bisa masuk ke enable, masuk ke config. Nah, kita akan buat sub interface routernya. Kita bisa masuk ke interface FA 0/0.10. Lalu kita bisa ketikkan encapsulation. Encapsulation dot 1Q 10. Lalu kita bisa masukkan IP-nya yang ada di node, subnet mask-nya, seperti ini. Lalu kita ketikkan no sh. Selanjutnya kita bisa keluar. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama pada VLAN 20 sampai 50 ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa cek dengan usual IP interface brief. Nah, di sini sudah masuk ya IP-nya. Selanjutnya, kita akan konfigurasi DHCP pada semua VLAN. Kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Seperti ini. Lalu kita masukkan networknya. Subnet mask-nya. Masukkan default routernya atau gateway. Lalu kita bisa masukkan DNS server. Jika sudah, kita bisa exit. Nah, kalian bisa lakukan hingga VLAN 50 ya, teman-teman. Patokannya itu seperti tadi.
Dan juga sudah, kita akan konfigurasi VLAN dan akses port di switch. Kita bisa keluar. Dari sini kita bisa masuk ke switch yang pertama ini. Dan lalu kita akan buat VLAN 10 sampai 50. Kita masuk ke enable, lalu ke conf type. Kita buat VLAN 10. Keluar, buat VLAN 20 sampai 50. Nah, kalau sudah, kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada teman-teman, sudah masuk VLAN 10 sampai 50. Selanjutnya kita akan masukkan port ke VLAN sesuai topologinya. Kita bisa ketikkan interface range FA0 slice. Oh iya, di sini saya lupa, saya belum menghubungkan kabelnya ke PC-PC-nya. Kalian bisa hubungkan terlebih dahulu. Kalau sudah, kita bisa kembali lagi. Di sini kita bisa ulang masukkan port VLAN-nya. Interface range FA0 slice. Nah, kita lihat di sini tuh dia menggunakan FA0 slice 2 dan 0 slice 3. Lalu ini 0. Yang ini 0 slice 4. Ini 0 slice 5. Ini 0 slice 6. Dan ini 0 slice 7. Kita bisa kembali. Di sini kita masukkan 0 slice 2 sampai 3 untuk yang kelompok pertama. Lalu kita ketikkan switch port mode access seperti ini. Lalu kita ketikkan switch port access VLAN 10. Kita bisa keluar. Kita ketikkan lagi yang untuk interface 4 sampai 5 yang di kelompok 2. Kita ketikkan lagi switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Exit. Lalu kita ketikkan lagi yang ini 6 sampai 7. Switch port mode access, lalu switch port access VLAN 30 ya teman-teman. Kita bisa exit. Dan lalu kita buat juga di switch yang ini, yang kedua. Kita bisa lihat di sini menggunakan FA4, 5, ini 6, ini 7. Oke, kita bisa masuk ke sini. Shell I. Nah, di sini kita buat dulu nih VLAN 10 sampai 50-nya dulu. Kita bisa masuk ke enable, conf t, VLAN 10, exit, buat VLAN 20, exit, VLAN 30, exit, VLAN 40, nah, kalau sudah, kita baru buat yang masukkan interface-nya. Interface range FA 4 sampai 5. FA 0 slice 4 sampai 5 teman-teman, sesuai tadi di kelompok 1 pada switch yang kedua. Lalu switch port mode access dan switch port
akses VLAN 40. Kalau kita bisa exit, kita buat yang ini, interface FA 6 sampai 7. Switch port mode akses lagi, switch port mode akses VLAN 50. Kita bisa exit. Nah, kita lanjut yang ini, di switch ketiga. Kita bisa lihat dulu ini menggunakan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kita bisa masuk ke switch yang ketiga. Di sini kita buat VLAN 10 sampai 50 seperti tadi. Kita bisa masuk ke enable conft. Nah, lalu kita bisa buat VLAN 10 exit, VLAN 20 exit, 30 exit, 40 exit, lalu VLAN 50. Kita exit lagi, baru kita buat yang memasukkan interface-nya. Interface range FA 0/2 sampai 3, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN. Nah, di sini kita akan buat menjadi VLAN 10. Exit. Kita ubah menjadi interface FA 4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Exit. Kita ubah interface 6 sampai 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Kita bisa exit. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi terang antar switch. Kita bisa mulai dari switch yang pertama ini. Di sini kita bisa masuk ke interface FA 0/1. Lalu switch port mode terang. Seperti ini. Kita bisa exit. Lalu kita bisa cek dengan do show interface terang. Nah, di sini sudah ada ini ya teman-teman, sudah ada FA 0/1. Selanjutnya kita akan buat juga di yang switch yang kedua. Di sini kita bisa masuk ke interface FA 0/1 sampai 3 karena di sini itu dia terhubung ke 3 jalur ya teman-teman. Ketiga jalur 1, 2, dan 3. Jadi kita buat interface-nya itu FA 0/1 sampai 3. Kita bisa enter. Oh, di sini saya lupa masukkan range seperti ini. Dan lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, jika sudah, kita lanjut ke switch yang ketiga. Di sini kita bisa masuk ke interface FA 0/1 karena dia hanya terhubung ke 1 jalur. Lalu kita baru ketikkan switch port mode terang. Seperti ini. Nah, ini sudah. Selanjutnya yaitu pengujian. Pertama, kita akan pengujian DHCP-nya terlebih dahulu nih, dari switch yang pertama. Di sini pada PC1 kita bisa buka, pilih desktop IP configuration. Di sini kita pilih DHCP. Nah, ini dia sudah mendapatkan IP DHCP teman-teman. Lalu kita coba yang di switch yang kedua. Di sini kita pilih PC yang pertama, IP configuration, kita pilih DHCP.
Nah, di sini dia juga sudah mendapatkan IP. Lalu kita lanjut ke misi yang ini. Di switch yang ketiga, misi yang pertama. Kita masuk ke IP configuration, pilih DHCP. Nah, di sini dia juga sudah mendapatkan IP DHCP. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.